Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan matkul air dan larutan dosen pengampu Vika Puji Cahyani MPD. Untuk kelompok kami yaitu kelompok 5. Pertama yaitu Andira Nabila dengan NIM 207200004. Yang kedua dengan nama Latifah Dwiani Masruro dengan NIM 207200017. Yang ketiga Tri Anasari dengan NIM 207200035. Saya Putri Anasari dengan NIM 207200035 akan mempresentasikan yaitu yang pertama kelarutan. Kelarutan adalah zat dalam bagian tertentu pelarut, kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu pelarut. Contoh, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,3 kali 10⁻² meter. Selanjutnya, hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan merupakan sebuah tetapan yang didapatkan dari hasil kali konsentrasi ion pada kondisi larutan tersebut jenuh, setelah dipangkatkan dengan nilai koefisien dari persamaan ionisasinya. Ketika satu garam dituangkan ke dalam air, ada yang larut dengan baik membentuk ion-ionnya, ada juga yang kelarutannya sangat sedikit. Jika suatu larutan jenuh elektrolit AXBY dalam air yang berisi AXBY padat, dalam larutan terjadi kesetimbangan ion seperti pada PPT. Karena harga K tetap dan harga konsentrasi AXBY merupakan tetapan baru, maka tetapan baru ini dinyatakan dengan notasi KSP. Rumus KSP yakni KSP AXBY sama dengan konsentrasi A pangkat Y plus dikali konsentrasi B pangkat X min pangkat Y. Keterangan KSP AXBY sama dengan hasil kali kelarutan AXBY. Konsentrasi A pangkat Y plus dikali konsentrasi B pangkat X min pangkat Y sama dengan konsentrasi ion-ion AX plus dan BY min. Contoh, Ag3PO43, KSP-nya Ag pangkat plus pangkat 3 dikali PO43 min. Selanjutnya, hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Kelarutan ditinjau dari konsentrasi jenuh suatu garam atau elektrolit, sedangkan tetapan hasil kelarutan mengacu pada garam-garam yang tepat mengendap. Lalu, apa hubungan antara keduanya? Yaitu, kelarutan zat-zat yang sukar larut dapat ditentukan berdasarkan harga KSP zat tersebut. Demikian pula, harga KSP dapat ditentukan jika konsentrasi ion-ion zat terlarut diketahui. Perhatikan contoh berikut. Terdapat larutan Ag2S. Tentukan hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kelarutannya. Pada Ag2S, hubungan antara KSP dan S dirumuskan sebagai berikut. Ag2S setimbang dengan 2 Ag plus S2 pangkat min. Lalu S-nya pada Ag2S sama dengan S, 2Ag plus sama dengan 2S, dan S2 min sama dengan S. Dengan demikian diperoleh KSP Ag2S sama dengan konsentrasi Ag pangkat plus pangkat min dikali konsentrasi S pangkat 2 min. Lalu KSP Ag2S sama dengan dalam kurung 2S pangkat 2 dikali S sama dengan 4S pangkat 3. Jadi, hubungan antara KSP dan S untuk garam yang terdiri dari 3 ion adalah KSP sama dengan 4S pangkat 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu yang pertama,
sifat pelarut, yang kedua suhu, yang ketiga tekanan. Yang pertama, sifat pelarut. Senyawa polar mempunyai kutub muatan akan mudah larut dalam senyawa polar. Senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Yang kedua, suhu. Suhu terhadap kelarutan dapat dijelaskan jika proses pelarut dipandang sebagai suatu keadaan kesetimbangan. Pada keadaan kesetimbangan, menguntungkan proses endoten. Hal ini berarti jika kalor diserap pada waktu A melarut dalam pelarut B, kenaikan suhu akan menaikkan kelarutan. Sebaliknya, jika pelarutan A dalam pelarut B melepaskan kalor, kenaikan suhu akan menguntungkan proses sebaliknya atau eksoten, sehingga kelarutan berkurang. Umumnya, pelarutan zat padat dalam pelarut zat cair merupakan proses endoten sebab kalor diserap untuk memecahkan kisi kristal dari zat padat. Akibatnya, kelarutan zat padat dalam pelarut zat cair umumnya meningkat jika suhu dinaikkan. Yang kedua, tekanan. Perubahan tekanan berpengaruh sedikit saja pada kelarutan, jika zat itu cairan atau padatan. Tetapi, dalam pembentukan larutan jenuh suatu gas dalam cairan, tekanan gas memainkan bagian penting dalam menentukan beberapa banyak gas itu melarut. Menurut hukum Henry yang dituangkan oleh William Henry, bahwa bobot suatu gas yang melarut dalam sejumlah tertentu, cairan berbanding lurus dengan tekanan oleh gas itu yang berada dalam kesetimbangan dengan larutan itu. Selanjutnya adalah pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Mengkaji Quran Surat Al-Mulk ayat 3 dan mengaitkannya dengan tetapan reaksi kesetimbangan. Berikut ini adalah bacaan Quran Surat Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalaqir rahmani man tafawut fajrim basara hal tara min futur, yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kajian singkat dari Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Ayat di atas menjelaskan, Allah menghendaki makhluknya termasuk manusia untuk hidup teratur dalam kesetimbangan. Kesetimbangan dunia akhirat, kesetimbangan jasmani dan rohani, kesetimbangan kewajiban hak, kesetimbangan laki-laki dan perempuan, kesetimbangan ilmu amal, dan kesetimbangan lainnya. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Apabila menambahkan ion senama ke dalam larutan jenuh yang berada pada kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri membentuk endapan. Pembentukan endapan mengisyaratkan terjadinya penurunan kelarutan dan disebut pengaruh ion senama. Kelarutan senyawa ion yang sedikit larut semakin rendah dengan kehadiran senyawa lain yang memberikan ion senama. Tetapan hasil kali kelarutan dapat digunakan untuk menentukan kelarutan salah satu garam di dalam larutan yang mengandung kation atau anion senama. Misalnya, kelarutan kalsium oksalat di dalam kelarutan kalsium klorida, masing-masing garam menyumbangkan kation Ca2+ yang sama. Pengaruh ion kalsium yang disediakan oleh garam kalsium klorida menjadikan kalsium oksalat kurang larut dibandingkan kelarutan dalam air murni. Kalsium oksalat sedikit larut dalam pelarut air dan ion-ion yang terlarut membantu kesetimbangan dengan padatannya. Berikut ini adalah contoh persamaan. Yang pertama, CaCO2 4S Ca2+AgI plus C2O24-AgI, yaitu adapun kalsium klorida adalah garam yang tidak larut di dalam air. Yang kedua, CaClS Ca2+AgI plus 2Cl-AgI. Oleh karena dalam air terdapat ion kalsium dari CaCl2AgI,
maka ion tersebut akan menekan ionisasi CaC2O4s, sehingga kesetimbangan ionisasi CaCO2 4s bergeser ke arah pembentukan padatannya. Berikutnya adalah KsP dan reaksi pengendapan. KsP dan reaksi pengendapan. Endapan adalah zat yang memisahkan sebagai suatu fase padat yang keluar dari larutan. Endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Pencampuran dua jenis larutan elektrolit ada yang dapat membentuk endapan dan ada juga yang tidak membentuk endapan, tergantung pada konsentrasi ion-ion di pangkatnya koefisiennya. Jika kesetimbangan dimulai dengan ion dalam larutan yang menghasilkan zat murni tak larut, maka prosesnya dinamakan reaksi pengendapan. Dalam proses kemungkinan membentuk endapan AMBN dapat terjadi ketiga kemungkinan, yaitu jika KsP AMBN lebih besar daripada KsP AMBN, maka larut lewat jenuh, terjadi pengendapan. Jika KsP AMBN sama dengan KsP AMBN, larut tepat jenuh, tidak terjadi pengendapan. Jika SP AMBN lebih kecil daripada KsP AMBN, maka belum jenuh atau tidak terjadi pengendapan. Adapun penambahan ion senama pada pelarut akan memperkecil kelarutan. KsP suatu zat dapat digunakan untuk terjadi tindaknya endapan suatu zat jika ada dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan. Maka akan dapat mengeluarkan suatu ion dari larutannya melalui reaksi pengendapan. Misalnya, mengendapkan ion Cl- dari air larut dengan menambahkan larutan perak nitrat AgNO3. Ion Cl- akan bergabung dengan ion Ag+ membentuk AgCl yang sukar larut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.